Indonesia masih terus berusaha untuk membangkitkan kembali roda perekonomian yang sempat tersendat. Sebagaimana kita ketahui, kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 2021 masih terdampak oleh kondisi perekonomian tahun 2020, yang merupakan tahun di mana pendapatan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan drastis akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengurangi pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas produksi maupun konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu Dewan Juri Festival Pidato Kartini Peduli Ekonomi 2021 yang saya hormati dan para penonton yang saya banggakan. Indonesia masih terus berusaha untuk membangkitkan kembali roda perekonomian yang sempat tersendat. Sebagaimana kita ketahui, kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 2021 masih terdampak oleh kondisi perekonomian tahun 2020, yang merupakan tahun di mana pendapatan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan drastis akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengurangi pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas produksi maupun konsumsi. Dari jatangdaily.com, dalam triwulan 3 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terkontraksi sebesar 5,32% atau minus 5,32% years on years, yang sebelumnya dalam periode triwulan 2 tahun 2020 mengalami minus 5,94% years on years. Pertumbuhan negatif ekonomi Jawa Tengah selama triwulan 2 dan 3 tahun 2020 juga lebih dalam rata nasional. Selama pandemi COVID-19, seluruh komponen konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Pelaku ekonomi yang merupakan komponen-komponen penting dalam penggerak perekonomian di Jawa Tengah mengalami beberapa kendala akibat dari adanya COVID-19. Di antaranya adalah: yang pertama adalah produsen. Produsen adalah pelaku ekonomi yang berkegiatan di tahap produksi. Pada saat masa pandemi COVID-19 ini, konsumsi masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah menurun, sehingga mempengaruhi permintaan atau order pada kegiatan produksi ini. Kemudian permasalahan kedua yang dihadapi oleh produsen pada tahap produksi adalah permodalan. Permodalan terus menipis karena untuk menutup biaya operasional dan biaya hidup sehari-hari. Sedangkan permintaan atau order menurun pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, karena adanya pembatasan sosial berskala besar, mengakibatkan distribusi ke berbagai wilayah terhambat, menyebabkan bahan baku pada tahap produksi menjadi mahal. Kemudian, pelaku ekonomi yang juga mengalami dampak akibat dari adanya COVID-19 ini adalah distributor. Distributor adalah pelaku ekonomi yang bertindak di tahap distribusi. Beberapa kendala yang dialami oleh distributor adalah yang pertama, tidak adanya permintaan dari konsumen menyebabkan produsen mengurangi jumlah produksi, sehingga distribusi antar wilayah tidak merata. Yang kedua, tidak adanya pendistribusian terhadap barang tertentu akibat PSBB, mengakibatkan beberapa daerah tidak memiliki pasokan atau tidak memiliki barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah pelaku ekonomi yang bertindak di tahap konsumsi. Pendapatan dan perdagangan menurun, menyebabkan pengangguran yang juga akan berdampak pada seluruh komponen konsumsi masyarakat yang mengalami penurunan terhadap kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Maka dari itu,
Jika salah satu kegiatan ekonomi ini mengalami ketimpangan, maka yang lainnya akan juga mengalami dampak akibat ketimpangan tersebut. Untuk memulihkan perekonomian di Jawa Tengah, maka diperlukan kontribusi dari masyarakat yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok produsen, kedua kelompok distributor, dan ketiga kelompok konsumen. Masyarakat tidak hanya bisa jadi satu pelaku ekonomi saja, akan tetapi masyarakat bisa menjadi 2 atau 3 sekaligus pelaku ekonomi. Pada dasarnya juga produsen, distributor, dan konsumen saling seimbang atau sinkronisasi dan tidak ada ketimpangan satu sama lain, maka pemulihan ekonomi di Jawa Tengah dapat dijalankan. Meskipun pandemi COVID-19 belum benar-benar berakhir, perlu adanya normalisasi di berbagai aspek kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah berupa kelonggaran untuk melakukan aktivitas produksi, distribusi maupun konsumsi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan dapat memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah. Tanpa kontribusi dari masyarakat, normalisasi ekonomi di Jawa Tengah ini tidak serta-merta bisa memulihkan kondisi ekonomi secara menyeluruh, meskipun memanfaatkan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan seluruh elemen masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, baik masyarakat yang berperan sebagai produsen, masyarakat yang berperan sebagai distributor, maupun masyarakat yang berperan sebagai konsumen, dapat berkontribusi dalam kegiatan normalisasi ekonomi pada kondisi saat ini. Oleh sebab itu, ayo sareng-sareng alon-alon bangkit, mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk ikut berperan aktif dalam membangkitkan perekonomian di Jawa Tengah dalam sektor perekonomian kerakyatan. Yang pertama, UMKM. UMKM sangat penting dalam menyangga perekonomian rakyat kecil, dikarenakan UMKM merupakan sarana untuk menyerap tenaga kerja. UMKM memiliki peran sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan UMKM juga memiliki lokasi di berbagai tempat yang jauh jangkauannya dari perkembangan zaman. UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Sebagaimana diketahui, UMKM menyumbang produk domestik bruto atau PDB sebesar 61,7%, dengan mayoritas 37,7% merupakan usaha mikro. Ada beberapa aspek penting yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama adalah modal. Pemerintah telah memberikan bantuan kepada para UMKM yang terdampak COVID-19. Selain itu, sebagai masyarakat, sepatutnya kita membantu para UMKM dengan menjadi perantara akses UMKM terhadap modal dan jaminan kredit modal. Dengan kata lain, menyampaikan informasi tentang program pembiayaan kredit seperti kredit usaha rakyat, mitra jateng, atau ultramikro bagi UMKM. Aspek terpenting untuk bangkit dalam UMKM yang nomor 2 adalah UMKM harus memfokuskan terhadap produk-produk yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Setelah UMKM berusaha untuk bangkit, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh UMKM. Yang pertama adalah pembukuan laporan keuangan. Banyak sekali UMKM yang belum melakukan pembukuan laporan keuangan, sehingga UMKM tidak dapat mengetahui defisit atau profit pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Yang kedua adalah memperluas pengembangan promosi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang ketiga, membuat kemasan atau tampilan produk semenarik mungkin. Yang terakhir adalah UMKM harus berbadan hukum resmi. Banyak UMKM yang belum berbadan hukum resmi. Keuntungan dari berbadan hukum resmi adalah untuk memperoleh perlindungan dan kejelasan produk yang dihasilkan oleh UMKM sendiri. Sektor perekonomian kerakyatan yang kedua yang digunakan untuk membangkitkan perekonomian di Jawa Tengah adalah sektor pertanian. Masalah pangan merupakan sektor yang sangat dibutuhkan oleh para konsumen. Pandemi COVID-19 mengharuskan kegiatan ekspor impor dihentikan sejenak. Hal ini dapat dijadikan peluang untuk para petani menyediakan bahan-bahan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat lokal, karena daya saing dan hasil pertanian impor sedang dihentikan. Akan tetapi hal ini juga harus dibarengi oleh petani dengan terus berinovasi agar di kemudian hari
Para petani tetap dapat menguasai pasar Indonesia dan ekspor untuk komoditas-komoditas tertentu. Dan yang terakhir adalah pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan tempat di mana perputaran ekonomi terjadi begitu besar karena pasar rakyat merupakan salah satu sarana berjualan, terutama pelaku usaha UMKM, pertanian, dan peternakan. Pasar rakyat juga tempat pendistribusian antar wilayah barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih-lebih setelah dilaksanakannya revitalisasi pasar oleh Kemendak untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, diharapkan seluruh produsen, distributor maupun konsumen dapat memanfaatkan pasar rakyat sebagai tempat membangkitkan perekonomian dengan melakukan kegiatan ekonomi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena sebagaimana diketahui, pasar merupakan tempat berkumpulnya para produsen, distributor, dan konsumen. Dari 3 aspek bidang ekonomi kerakyatan yang telah saya sebutkan, diharapkan masyarakat dapat menyumbangkan kontribusinya dalam ikut serta berkegiatan di bidang ekonomi kerakyatan untuk ikut serta memulihkan normalisasi ekonomi pada tahun 2021. Sekian gagasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.